Kini saya akan membawakan kultum mengenai bosan. Ada sebuah dialog antara Pak Tua sama tamu. Kisahnya seperti berikut ini. Tamunya berkata, "Sebenarnya apa itu perasaan bosan, Pak Tua?" Pak Tua pun menjawab, "Bosan adalah keadaan di mana pikiran menginginkan perubahan, mendambakan sesuatu yang baru, dan menginginkan berhentinya rutinitas hidup dan keadaan yang monoton dari waktu ke waktu." Tamu pun kembali bertanya, "Kenapa kita merasa bosan?" Pak Tua menjawab, "Karena kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki." Kemudian tamu itu bertanya lagi, "Bagaimana menghilangkan kebosanan?" Pak Tua pun menjawab kembali, "Hanya ada satu cara, nikmatilah kebosanan itu. Maka kita pun akan terbebas darinya." Tamu pun bertanya lagi, "Bagaimana mungkin bisa menikmati kebosanan?" Pak Tua pun menjawab, "Bertanyalah pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak pernah bosan makan nasi yang sama rasanya setiap hari?" Tamu pun menjawab, "Karena kita makan nasi dengan lauk dan sayur yang berbeda, Pak Tua." Pak Tua pun menjawab, "Benar sekali, anakku. Tambahkan sesuatu yang baru dalam rutinitasmu, yang kebosanan pun akan hilang." Tamu bertanya lagi, "Bagaimana menambahkan hal baru dalam rutinitas?" Pak Tua pun menjawab, "Ubahlah caramu melakukan rutinitas itu. Kalau biasanya menulis sambil duduk, cobalah menulis sambil berdiri atau jongkok atau berbaring. Kalau biasanya membaca di kursi, cobalah membaca sambil berjalan atau sambil loncat-loncat. Kalau biasanya menelpon dengan tangan kanan, cobalah tangan kiri, dan seterusnya." Lalu tamu itu pun pergi. Beberapa hari kemudian, tamu itu mengunjungi Pak Tua lagi. Tamu pun menanyakan lagi, Pak Tua, saya sudah melakukan apa yang Anda sarankan kepada saya. Kenapa saya masih merasa bosan juga ya?" Pak Tua menjawab, "Coba lakukan sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan." Tamu bertanya lagi, "Contohnya?" Pak Tua menjawab, "Mainkan permainan yang paling kamu senangi di waktu kecil dulu." Lalu tamu itu pun pergi. Beberapa minggu kemudian, tamu itu datang lagi ke rumah Pak Tua. Tamu berkata, "Pak Tua, saya melakukan apa yang Anda sarankan. Di setiap waktu senggang saya, bermain sepuas-puasnya semua permainan anak-anak yang saya senangi dulu. Dan keajaiban pun terjadi. Sampai sekarang, saya tidak pernah merasa bosan lagi meskipun di saat saya melakukan hal-hal yang dulu pernah saya anggap membosankan." "Kenapa bisa demikian ya, Pak?" Sambil tersenyum, Pak Tua berkata, "Karena segala sesuatu sebenarnya berasal dari pikiranmu sendiri, anakku. Kebosanan itu pun berasal dari pikiranmu yang berpikir tentang kebosanan. Saya menyuruhmu bermain seperti anak kecil agar pikiranmu menjadi ceria. Sekarang, kamu tidak merasa bosan lagi, karena pikiranmu tentang keceriaan berhasil mengalahkan pikiranmu tentang kebosanan. Segala sesuatu berasal dari pikiran. Berpikir bosan menyebabkan kau bosan. Berpikir ceria menjadikan kamu ceria. Hal tersebut di atas sejalan dengan kandungan surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sesungguhnya
prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dari ayat di atas, ada 3 perbuatan yang harus dihindari oleh orang-orang yang beriman. Ketiga hal tersebut adalah: 1. Berprasangka buruk. 2. Mencari-cari kesalahan orang lain. 3. Menggunjing orang lain. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan, yaitu bermula dari prasangka buruk dari dalam hati, lalu berkembang menjadi tuduhan dusta, dilanjutkan dengan upaya mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian diteruskan dengan tindakan action seperti hujatan, cercaan, dan makian. Buruk sangka adalah dosa, karena ia adalah tuduhan yang tidak beralasan dan sangkaan buruk terhadap keluarga, kerabat, dan orang lain tidak pada tempatnya, sebab sebagian dari prasangka itu adalah murni perbuatan dosa dan bisa memutuskan silaturahmi di antara 2 orang yang berbaik. Demikian tausiah yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.